Oh guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Ya, kita akan berbicara soal Sandy Walsh ya, pemain timnas kita yang lain. Dimana Sandy Walsh akhirnya berbicara bahwa dia sudah tidak betah di klubnya Kevin Mechelen di Belgia, dimana dia akhir-akhir ini, mungkin totally di musim ini ya, dia udah menjadi cadangan. Dia tuh sudah tidak lagi menjadi pemain inti dan dia cuma dimainkan beberapa kali sebagai cadangan. Itu membuat Sandy Walsh gelisah dan memutuskan untuk pindah kalau bisa. Di Januari ini dia tidak mendapatkan banyak tawaran, jadi dia tidak memilih untuk pindah di Januari ini, tapi di akhir musim dia udah considering untuk pindah klub gitu ya. Dan kalau kita melihat media-media berseliweran di Belgia, kemudian ada juga beberapa akun timnas yang memposting, kabarnya ada 3 negara yang bisa menjadi destinasi dari Sandy Walsh. Pertama adalah Eredivisie. Ya, pertama adalah Eredivisie, negaranya dia, Liga Belanda gitu ya. Dimana dia kan dulu adalah pemain juniornya Belanda ya, dan pasti nama Sandy Walsh sudah masuk ke scoutingnya tim-tim Eredivisie. Dan kabarnya FC Twente dan juga klub Eerste Divisie yaitu Sparta Rotterdam. Sparta Rotterdam itu dari, ya pokoknya kalau yang berhembus kencang sih katanya Twente dan Sparta Rotterdam yang dikabarkan akan melihat kondisi Sandy Walsh di Mechelen. Jadi kita tunggu ya. Kalau kita bicara di FC Twente, memang pemain kayak tipikal permainan Sandy Walsh akan cocok sih, karena Twente bermainnya lumayan pragmatis ya. Jadi akan cocok lah. Sandy Walsh kan selama ini di Mechelen, di Indonesia juga mainnya banyaknya pragmatis ya, dan akan cocok gitu. Dan kalau Sparta Rotterdam gue nggak tahu ya, karena gue nggak nonton. Di We'll See. Kemudian katanya yang kedua adalah dia akan pindah ke tim Belgia yang lain. Jadi kita nggak tahu ya, tim Belgia yang lain mungkin itu mungkin klubnya Ragnar ya, FC Dende, atau gue nggak tahu ya klub mana yang akan jadi tujuannya, Standard League atau klub Brugge, kita nggak tahu di Belgia. Dan ketiga adalah opsinya ke Asia, tapi di Asia ini gue belum dapat info tim mana yang menginginkan Sandy Walsh. Tapi kalau gue melihat Sandy Walsh bermain di Asia, mungkin bisa bermain di Liga Australia mungkin ya, Liga Australia. Atau kalau bicara Timur Tengah, kayak Sandy Walsh ini tidak terlalu cocok ya, karena sangat panas, dan gue rasa adaptasi cuacanya akan sulit sih. Jadi kemungkinan Sandy Walsh mungkin bisa ke Australia, bisa ke Jepang atau Korea. Dan kalau kita bicara Jepang Korea, mungkin klub-klub yang cocok adalah Sagan Tosu mungkin, atau Vissel Kobe, atau Yokohama Marinos mungkin bisa juga. Tapi kalau misalkan kita bicara rumor yang gue lihat di berbagai portal berita sih, belum ada ya tim Asia yang considering untuk merekrut Sandy Walsh. Jadi Sandy Walsh bisa dibilang belum ada di scoutingnya tim-tim Asia lah, kecuali mungkin Indonesia ya. Tapi kalau ke Liga Indonesia gue rasa masih terlalu jauh ya. Dia masih bisa bermain di level yang lebih tinggi dari Liga Indonesia. Jadi mungkin consideringnya adalah ke Liga Korea mungkin ya, atau enggak ke Liga Jepang, atau mungkin bisa ke Liga Cina. Karena bisa dibilang kalau kita bicara Jepang, Korea, Cina kan lebih adem lah dibanding Timur Tengah yang sangat panas. Dan Sandy Walsh gue rasa dengan kulturnya, dan dia kan selama ini berkarir di Belanda juga, jadi kalau bicara soal atribut yang dia punya, harusnya kalau tim-tim Asia sih ya Korea, Jepang, Thailand mungkin ya. Tapi kalau Thailand mungkin dia masih bisa bermain di atas Liga Thailand ya. Jadi ya Jepang, Korea mungkin yang akan jadi destinasinya. Kalau kita bicara soal Sandy Walsh sendiri, gue juga udah merasakan kayaknya dia akhir-akhir ini juga mengalami penurunan ya, baik itu di klub ataupun di timnas. Dimana di timnas sendiri pun, meskipun timnas Indonesia ini perform, tapi performa Sandy Walsh
stagnan mungkin bisa dibilang ya, tidak improve sejak dia datang di 2023 yang lalu. Jadi dia masih ada di level yang sama sampai sekarang, dan dia juga sudah 29 tahun. Jadi gua rasa memang ini akan menjadi detik-detik, mungkin akan menjadi cerita-cerita akhir ya untuk Sandy Walsh. Dia mungkin akan mencari klub yang mungkin di bawah klubnya sekarang, yaitu Kevin Machlen. Dan kalau considering kalau dia bisa nggak ya masuk ke Sky Bet Championship levelnya gitu ya, karena di Sky Bet Championship juga pemain kayak dia mungkin masih bisa kepake ya, pemain kayak Sandy Walsh. Kalau kita bicara Sky Bet Championship kan levelnya dia nomor 11 ya kan, nomor 11. Kalau Eredivisie kan nomor 6 ke 11. Dia main di Eredivisie aja masih layak, mungkin Sky Bet Championship juga masih layak ya. Mungkin Oxford bisa tampung dia, jadi pemain Indonesianya banyak di Oxford ya. Mungkin bisa. Kemudian atau ya di klub-klub lainnya mungkin di Skybet itu bisa juga. Tapi mungkin yang bisa gue pahami adalah Sandy Walsh mungkin tidak akan bermain di level yang lebih tinggi dibanding yang sekarang gitu. Jadi kita support aja Sandy Walsh, dan gue lihat juga Sandy Walsh sekarang udah nggak terlalu bekerja keras lah dengan karirnya gitu. Jadi gue harapkan Sandy Walsh tetap bisa mendapatkan klub dan bisa bermain selalu 90 menit untuk menjaga kebugarannya, menjaga level fitnessnya, menjaga level permainannya, supaya dia kan meskipun sekarang di posisinya udah ada Kevin Dix yang udah jauh lebih bagus dibanding dia bisa dibilang, tapi tetap Sandy Walsh akan dibutuhkan sewaktu-waktu. Mungkin Kevin Dix cedera atau misalkan Kevin Dix digeser ke tengah, kan Sandy Walsh bisa nutup di situ. Jadi gue harapkan Sandy Walsh bisa ada dalam kondisi yang 100% selalu. Apalagi Patrick Kluivert sudah memberi ultimatum bahwa pemain yang akan digunakan oleh Patrick Kluivert adalah pemain yang sering bermain di klubnya. Ini juga merupakan warning untuk Sandy Walsh. Dan gue harapkan Sandy Walsh bisa cepat-cepat ya, agennya bisa cepat-cepat mencarikan klub untuk dia. Mau di Liga Jepang, Liga Korea nggak masalah, atau mau di Liga Thailand juga nggak masalah, asalkan dia bermain terus kalau bisa 90 menit. Karena benar-benar dia udah jarang bermain sekali, ibaratnya dia bukan sub yang masuk gitu ya. Dia benar-benar udah hampir hilang dari skuadnya Machlen. Sama kayak Nathan Joaon lah. Kalau Nathan Joaon tuh benar-benar hilang. Kalau Sandy Walsh itu masih ada di bench, tapi dia udah nggak pernah dimainkan. Jadi gitu, dari Sandy Walsh juga mungkin sudah mengerti dengan posisinya. Gue rasa ya yang terbaik untuk Sandy Walsh, kalau untuk gue pribadi ya, opini gue pribadi adalah Liga di Asia. Untuk gue pribadi. Kenapa? Karena kelihatannya dia cocok juga dengan budaya Asia ya. Gitu, dia kan orangnya sangat humble, dan orang-orang Jepang kan very humble ya, bisa rata-rata gitu ya, orang Jepang, orang-orang Korea. Jadi harusnya cocok ya kalau ke liga-liga yang seperti itu. Ya gue harapkan juga meskipun dia jarang bermain, tapi dia tetap menjaga performanya, menjaga fisiknya, menjaga kebugarannya, supaya nanti ketika dia dipanggil nanti bulan Maret, karena gue yakin dia masih akan dipanggil ya meskipun dia tidak bermain. Ketika dia dipanggil, dia tetap ada di performa yang 100%, dan kita bisa melihat Sandy Walsh yang biasanya gitu ya. Karena di awal-awal dia masuk timnas itu kan dia masih sering starter di Mechelen ya. Kan kelihatan kualitas Sandy Walsh, kematangannya segala macam di Piala Asia kelihatan banget ya kan, kematangannya segala macam. Tapi itu kan sedikit-sedikit, kalau kita lihat ya, sedikit-sedikit Sandy Walsh ini malah justru mengikuti levelnya pemain-pemain lokal gitu ya, malah agak downgrade sedikit gitu. Jadi good luck lah untuk Sandy Walsh, semoga dia bisa kembali menemukan menit bermainnya, semoga bisa menemukan lagi level permainannya yang selama beberapa bulan terakhir udah agak hilang ya.